Bismillahirrahmanirrahim. Kakak-kakak yang solih-solihah, Ustazah akan menceritakan lagi kisah terjadinya wabah. Pekan lalu di pesantren liburan kita sudah belajar ya tentang sirah terjadinya wabah di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Nah, Ustazah akan tambahkan lagi sirah terjadinya wabah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ya Ustazah terjadi wabah di masa Rasulullah? Pernah teman-teman. Insya Allah teman-teman masih ingat ya, ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Nah, di tahun ke-6 hijrahnya Rasulullah ke Madinah nih, ada sebuah daerah di Madinah itu namanya Syirawaih. Nah, di Syirawaih itu masyarakatnya terjangkit wabah atau penyakit yang menular, namanya penyakit kusta atau lepra yang disebabkan oleh bakteri-bakteri jahat, teman-teman. Nah, ketika wabah atau dalam bahasa Arab disebut taun ini terjadi di Madinah, tepatnya di satu daerah yang namanya Syirawaih tadi. Rasulullah mengatakan kepada kaum muslimin, iza sami'tum bit-taun, kalau antum nih, kalau kalian tuh mendengar ada taun, ada wabah bi ardin di suatu wilayah, di suatu tempat, fala tadkhuluha, maka jangan memasuki tempat itu. Kalau kita di Lombok nih sekarang, udah banyak kan yang terkena virus corona. Berarti orang luar Lombok gak boleh masuk dong ke Lombok, Ustazah. Iya, seharusnya begitu. Karena kalau kata Nabi tadi, jika kalian mendengar taun atau wabah terjadi di suatu tempat, maka kalian jangan memasuki tempat itu. Wa iza waqa'a bi ardin, dan jika terjadi wabah di suatu tempat, wa antum biha, dan kalian ada di dalam tempat itu, wilayah itu, fala takhruju minha, maka jangan keluar darinya. Jadi intinya gak boleh masuk ke tempat itu dan gak boleh keluar dari tempat itu. Jadi masyarakat Syirawaih di Madinah pada saat itu nih teman-teman, ya mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk gak boleh meninggalkan daerahnya yang sedang terjangkit wabah, dan orang luar dari Syirawaih juga gak boleh masuk ke Syirawaih yang sedang terjangkit oleh wabah taun, penyakit kusta pada saat itu, yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi teman-teman, kenapa sih wabah itu bisa terjadi? Tadi kan disebabkan oleh bakteri-bakteri jahat. Bakteri-bakteri jahat menempel di bagian tubuh kita, ya pastinya karena kita kurang menjaga kebiasaan hidup bersih. Kalau kita nggak menjaga pola hidup bersih, ya pastinya bakteri-bakteri itu akan mudah sekali menempel di tubuh kita. Makanya kita diminta untuk selalu toharoh, untuk selalu bersuci dengan cara membersihkan diri. Kalau kita mau sholat pun kita diperintahkan untuk berwudu ketika menghadap Allah dalam keadaan suci ya. Ketika kita selesai bermain, selesai makan dan sebagainya, gitu kan, kita harus cuci tangan. Bahkan kita juga membersihkan tubuh kita dengan mandi, pakai sabun, pakai sampo. Itulah cara-cara kita membersihkan diri kita untuk memastikan bahwa tubuh kita terbebas dari kuman atau bakteri. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ya kita harus memastikan lingkungan tempat tinggal kita terbebas dari kotoran ya. Kita harus selalu membersihkan diri kita, membersihkan
tempat tidur kita, membersihkan tempat tinggal kita, membersihkan sekeliling kita supaya semuanya bersih dan kita juga menjadi nyaman tinggal di situ. Nah, kalau wabah yang terjadi di masanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu namanya Ta'un Amwas. Jadi ketika Khalifah Umar akan melakukan perjalanan ke Syam nih teman-teman, tiba di perbatasan, perjalanan Khalifah Umar dihentikan oleh orang-orang dari Syam. Mereka mengatakan bahwa di Syam itu sedang terjadi wabah. Wahai Khalifah, maka apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, kemudian salah seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf pernah ingat nih sabdanya Rasulullah. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf menyampaikanlah tadi hadis yang sudah Ustazah sampaikan di awal. Aku pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian mendengar di suatu wilayah terjadi wabah, maka kalian jangan memasukinya. Dan kalau kalian tinggal di wilayah itu, kalian jangan keluar dari wilayah itu. Nah, mendengar hadis Rasulullah yang dibacakan, yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, Khalifah Umar kemudian mengambil keputusan untuk tidak memasuki wilayah yang sedang terjangkit oleh wabah, dan Khalifah Umar kembali ke Madinah. Begitu teman-teman. Nah, jadi nih kalau yang kita lihat sekarang, mungkin kita nonton di TV ya, mungkin kita nonton di YouTube, atau mungkin kita lihat di berita-berita. Hari ini pun ya kita diserang nih oleh wabah taun yang disebabkan oleh virus corona ya. Virus corona itu juga menular, cepat sekali tertularnya dari satu manusia ke manusia yang lain. Nah, makanya kita diminta untuk diam di rumah dulu, untuk enggak mendatangi tempat-tempat yang ramai, supaya kita menghindari kerumunan orang, menghindari keramaian. Kenapa? Karena cepat sekali memang penularannya dari satu orang ke orang yang lain, begitu teman-teman. Jadi kalau virus corona sekarang itu membuat kita jadi sulit bernafas, pernafasan kita terganggu. Nah, sampailah menyebabkan kematian, begitu. Jadi teman-teman, virus itu sebenarnya makhluk Allah yang kecil banget, yang gak kelihatan oleh mata kita, kecuali kalau kita menggunakan suatu alat ya yang bisa melihat virus itu dengan jelas. Nah, kalau kita mau melihat dengan mata aja tanpa menggunakan alat, itu nggak bisa teman-teman, karena ukuran virusnya sangat kecil, sehingga dia nggak kelihatan. Karena dia nggak kelihatan, kita kan sulit ya untuk melawannya. Nah, tetapi kita diminta untuk selalu cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan dengan sabun. Terus makan buah dan sayur yang banyak untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Karena kalau kita punya daya tahan tubuh yang kuat, kita akan mampu melawan virus tersebut. Begitu teman-teman. Jadi apa saja tadi wabah yang pernah terjadi di masa Rasulullah? Namanya Ta'un Sirawaih ya, karena terjadi di Sirawaih. Kemudian di masanya Khalifah Umar namanya Ta'un Amwas, dan di masa kita sekarang namanya
virus corona. Nah, kita berdoa dan kita berharap semoga setelah ini gak ada lagi ya wabah-wabah lainnya yang menimpa umat Islam. Nah, berarti kalau kita mau terhindar dari wabah itu, ya kita harus selalu menjaga pola hidup bersih dengan memperhatikan kebersihan dari diri kita, dari orang-orang di sekitar kita juga harus kita ingatkan kebersihannya supaya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu teman-teman. Sekian ya kisah tentang wabah.